bangkunya. Jika ada yang kotor ya dirapihin ya. Iya, Pak. Baik. Baik, Pak. Bersih. Bersih semua ya. Ya, Pak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak akan mengabsen dulu ya. Semuanya absen. Yang pertama Ferdi. Iya, Pak. Riki. Hadir, Pak. Semuanya hadir ya. Hadir, Pak. Gak ada yang sakit gak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ini Pak, Pati sakit ya. Oh Pati, kenapa itu dia? Jadi izin saya. Oh izin. Ya, ya. Baik, kita doain aja ya semoga dia sehat lagi. Oke? Amin. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin menanyakan tentang materi kemarin. Ada yang masih ingat gak tentang materi kemarin? Tentang tawadu, Pak. Nah, tentang tawadu. Apa itu Alvin? Tawadu. Tawadu itu sikap rendah hati, tidak sombong, Tidak sombong. Ya. Yang lainnya ada yang tahu lagi tentang tawadu? Udah Pak, coba kita. Udah, Iya, semuanya. Ya. Jadi kalau emang semuanya masih ingat, intinya dipelajarin terus ya untuk pelajaran itu. Ya, Pak. Ya, Pak. Ada yang tahu nggak dari pelajaran yang akan Bapak sampaikan tentang terhadap orang tua? Harus sopan Pak, ngomong Pak. Iya, Ada yang paham? Belum. Harus Sopan. harus sopan. Selainnya ada yang tahu Riki? Ferdi? Hormat, Pak. Hormat, hormat. Hormat pada orang tua. Nah, jadi adab terhadap orang tua ini tuh penting ya untuk kita, apalagi kita sebagai anak. Sebagai anak itu kita penting untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, karena kalau kita berbakti kepada orang tua itu kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dan berkah dunia akhirat. Baik ya. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang materi ini menggunakan metode video learning. Kita akan melihat tentang materi adab terhadap orang tua nanti di metode video learning ini. Kita akan membuat kesimpulan dari video tersebut. Baik, Pak. Oke, Pak. Baik, pengertian adab terhadap orang tua. Coba Bapak pengen Ferdi dibacakan. Adab terhadap orang tua adalah sikap sopan santun, hormat dan perlakuan baik kepada ayah dan ibu, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Dan ini merupakan salah satu bentuk pengamalan akhlak mulia dalam Islam. Nah, paham nggak dari sini tentang pengertian ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi adab terhadap orang tua ini sikap sopan santun, hormat dan perlakuan baik kepada ayah ibu. Jadi kalau kita berlakuannya itu harus baik, karena itu menjadi adab untuk kita. Ya, paham kan? Paham, paham. Baik dalam ucapan maupun perbuatan. Jadi kalau misalnya kita ngucapnya itu pelan, sopan, lembut, itu berarti kita termasuk orang yang beradab kepada orang tua. Dan adab ini merupakan salah satu bentuk pengalaman akhlak mulia dalam ajaran Islam. Ya, di dalam Islam kan emang sudah diwajibkan juga ya. Paham pengertiannya dari sini? Paham. Baik. Dan di sini juga berbakti kepada orang tua enggak hanya kita berbaktinya doang. Di sini juga sudah disebutkan oleh Rasulullah dari hadisnya, hadis riwayat Tirmizi, yang Arabnya itu firidallahu firidho walidain wasutullahi suti walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Maksudnya itu gimana sih? Maksudnya itu jadi Allah itu bakal ridho. Misal kita pengen jalan pergi atau kita pengen ke sekolah, kayak misalnya kita kuliah, kita ini kalau diridhoin sama orang tua berarti Allah ridho. Kita nggak, insya Allah nggak bakal kecelakaan atau apa di jalan. Jadi kalau misalnya murkanya Allah itu tergantung pada murkanya orang tua. Misalnya orang tua, nah apa? Nggak boleh nih, Pak. Iya, nggak bolehin. Jadi misal
orang tua nggak ngebolehin, kita mau nongkrong misalnya malam dari malam sampai subuh, orang tua itu nggak suka kan? Nah itu bakal apa namanya, Allah juga murka di sini. Paham ya semua ya? Paham. Nah baik, ini bentuk-bentuk adab kepada orang tua. Coba Bapak pengen Alvin dibacakan yang pertama. Yang pertama, bersikap hormat dan lemah lembut, tidak membentak atau membenturkan suara saat berbicara. Yang kedua, mendengarkan nasihat dengan penuh perhatian. Yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua tanpa disuruh. Yang keempat, membantah atau menyela. Yang keempat apa? Diulang coba. Tidak membantah, Pak. Ya. Atau menyela saat berbicara. Yang kelima, mendoakan kedua orang tua. Ya, jadi di bentuk-bentuk adab inilah bentuk-bentuknya kalau kita adab terhadap orang tua. Yang pertama itu bersikap hormat dan lemah lembut, tidak membentak atau membenturkan suara saat berbicara, kayak kita disuruh nggak mau. Misalnya Alvin beli nasi, duduk ke depan, cuman ucapan males dong, apa kayak orang nggak mau. Ya itu berarti tidak beradab kepada orang tuanya. Yang kedua yaitu mendengarkan nasihat dengan penuh perhatian. Jadi kalau bisa kayak kita kan bindeng ya, enggak males banget kalau udah diomongin sama orang tua apalagi dikasih tahu. Itu nggak boleh, karena apa? Karena Allah juga di situ malah bakal murka kepada kita. Mendengarkan nasihat dengan penuh perhatian. Yang ketiga itu membantu pekerjaan orang tua tanpa disuruh. Misalnya orang tua punya pekerjaan apa nih? Orang tua misalnya punya pekerjaan kebun apa gimana, kita yang mengurus, membantu. Kayak kamu, misal kamu contoh orang tuanya punya pekerjaan apa? Jualan. Nah kamu bantu tanpa kamu suruh, kamu yang jualan. Ya, kalau kamu Jualan payah, Pak. Nah, jualan payah, kamu bantu juga misalnya nanamnya atau membeli ke pasar. Biasanya juga Bapak saya pemerintah, Pak. Waduh, gitu ya. Sebelum ya. Jadi kalau orang tuanya pemerintah kita nggak bisa Bantu nyapu. Iya, bantu mandi. Iya. Harus seperti Pak. Iya. Jadi yang keempat tidak membantah atau menyela saat berbicara, itu sama dengan 1 dan 2. Yang kelima ini mendoakan kedua orang tua. Jadi contoh doanya, ayo kita baca ya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini jadi doa yang mujarab ya ketika anak kepada orang tuanya. Ya. Karena waktu tidak cukup, jadi Bapak ingin menyudahi ya tentang materi tersebut. Jadi nanti sebelum kita minggu depan ini akan menjelaskan tentang akibat tidak beradab kepada orang tua. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Cukup Pak. Cukup, Pak. Cukup. Ya, baik. Jadi untuk sekarang kita akan menonton sebagaimana yang awal Bapak ini telah sampaikan. Ya. Bisa ibu makan? Bisakah kamu bantu ibu? Titipkanlah lewat orang yang mengantar surat ini. Wahai utusan ibu, tolong katakan kepada beliau, uang yang aku punya hanya cukup untuk makan keluargaku beberapa hari saja. Aku khawatir istriku akan marah jika uang ini berkurang. Tapi, begini saja. Tolong sampaikan, jika aku dapat rezeki lagi, aku pasti akan langsung mengantarkannya ke rumah ibu. Ya, kalau begitu baik, Rasulullah sudah mendengar semua. Sekarang apakah engkau masih tetap pada pendirian, wahai ibunda Allah? Aku tidak sudi untuk mengenalnya lagi, dan aku tidak akan pernah datang ke rumahnya. Wahai Allah, Baik, sampai di sini aja ya karena waktu tidak cukup.
Jadi Bapak ingin mengasih tugas tentang materi ini, kamu simpulkan ya, Ya, Pak. untuk semuanya dari yang tadi telah kamu tonton di video tersebut. Baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan tentang materi tersebut? Coba. Cukup ya? Kalau semisal tidak ada yang bertanya, Bapak yang ingin akan bertanya kepada kalian. Coba, Ricky, apa pengertian adab terhadap orang tua? Pengertian adab adalah sikap sopan santun, hormat dan perilaku baik kepada ayah dan ibu, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Ya, baik. Baik, jadi semuanya paham ya tentang apa yang telah Bapak sampaikan tentang pengertian terhadap orang tua. Adab paham? Paham ya. Ya, Bapak akan mengasih tugas tentang video yang telah kamu tonton semuanya untuk dibuat kesimpulan dari video tersebut. Oke? Oke, Pak. Oke. Kemudian apa, Pak? Dikumpulinnya minggu depan ya. Oke. Sekalian kita akan melanjutkan tentang akibat tidak berada kepada orang tua karena waktunya sekarang tidak memungkinkan, jadi diselesaikan dilanjutkan besok. Oke, Pak. Oke, Pak. Baik, untuk sekarang coba Bapak ingin Alvin dibaca kesimpulannya. Kesimpulannya adalah berbakti kepada orang tua adalah kewajiban utama setiap anak. Sikap ini menunjukkan akhlak mulia dan akan membawa keberkahan hidup dalam Islam. Berbakti kepada orang tua adalah jalan menuju ridho Allah dan surganya, Pak. Ya, baik. Cukup sekian dari materi hari ini. Kita tutup ya, membaca doa bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam